cara Tuhan membawa kami di rumah-Mu, di hadirat-Mu, di mezbah-Mu yang kudus. Ini yang bisa kami kerjakan. Kami menyenangkan hati Tuhan dengan suara kami, dengan hati kami, bahkan lebih lagi dengan hidup kami, karena Engkau memberikan hidup-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Buat apapun itu kami hanya berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi, selamanya, selamanya, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Lebih lagi katakan, katakan, kasih-Mu tiada dua. Sampai kini kami akui, kasih-Mu tiada duanya. Amin. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Jemaat naikkan, aku kasih Tuhan. Yes Lord. Ini pengakuan kami. Kami kagum akan Tuhan. Amazed by your love, Lord. Amin. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Amin. Dalam hati, kasih-Mu tiada duanya.
ucap syukur Tuhan Terima kasih Tuhan. atas kasih-Mu yang tiada duanya buat setiap kami Tuhan. Kami benar-benar kagum Tuhan atas rencana-Mu, atas perkara-Mu Tuhan yang telah Kau berikan kepada setiap kami. Kami datang Tuhan, membawa hati kami, membawa hidup kami, membawa persembahan yang terbaik Tuhan buat Engkau. Biarlah ibadah ini Tuhan menjadi ibadah yang berkenan kepada Engkau, ibadah yang berkualitas Tuhan, karena kami menemui Allah yang hidup di tempat ini Tuhan. Berbicara kepada setiap kami Tuhan. Kami mau untuk Engkau ubahkan, kami mau untuk mendengarkan Engkau, kami mau Tuhan belajar dari-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini saya akan membawakan satu tema yang menurut saya berat. Karena sebenarnya saya itu dapat rema ini sudah lama teman-teman. Yaitu, tolong ditampilkan. His chosen one. Yang dipilihnya, ya kan. Saya dapat satu rema ini pada waktu tanggal 27 Januari. Dan sejak saat saya terima rema ini, saya nggak berani nyampaikan, saya nggak berani khotbahkan. Sering dapat jadwal, tapi saya nggak pernah khotbahkan. Kenapa? Menurut saya ini berat, menurut saya ini susah. Satu hal saudara di Matius 22 ayat yang ke-14. Matius 22 ayat yang ke-14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Which mean betul-betul sedikit loh teman-teman. Bukan kita berarti, kalau banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, kalau kita sudah ada di gereja ini berarti sudah yang sedikit. Enggak ternyata. Saya merasa Tuhan berikan satu pandangan yang luar biasa tentang hal ini. Pada waktu saya terima satu rema, saya itu sedang ngajar anak saya. Anak saya masih umur 6 tahun. Waktu itu saya ngajarin bagi-bagian. Habis tambah-tambahan, kali-kalian, bagi-bagian. Setelah bagi-bagian, saya gambarin. Clement, kalau kita punya 4 pizza, kita share berdua. Ya kan? Kita bagi berdua. Satu orang dapat berapa? Dia gambar 4 pizza gitu ya. Dia tulis Clement Daddy, Clement Daddy. Oh, 2 Daddy. Oh, good. Kalau 6 Clement. Oh, 3 Daddy. Oh, good. Jadi Clement, yang dibagi harus lebih besar daripada orangnya. Kalau pizzanya 3, nggak bisa dibagi sama 6 orang. Ya, kalau pizzanya 6, barusan dibagi sama 3 orang. Paham ya, Kle? Iya. Make sense, ya kan? Dan saya mendapatkan satu hal yang berbeda. Pada waktu itu kayak Tuhan ngomong, Jo, kamu nggak tahu. Itu nggak berlaku di ajaranku. Ajaran dunia mengajarkan, yang lebih besar, yang punya banyak, itu bisa membagi lebih banyak. Bisa membagi. Tetapi untuk aku enggak. Kamu lihat janda miskin. Pada waktu dia cuma punya 1 roti. Waktu Elia datang. Dia memberikan 1 kan. Dia ada dua orang loh. Dia sama anaknya. Betul enggak? Dia bagi. Bisa. Lalu Tuhan kasih contoh lagi. Pada waktu Tuhan mau ngasih makan 5.000 orang. 5.000 nih. Siapa yang ngasih 5 roti 2 ikan? Murid-muridnya? Enggak. Ada seorang anak kecil bawa kepada murid-muridnya 5 roti 2 ikan. Which mean ini punya keluarganya. Yang mereka akan mau makan pada waktu itu karena mereka semua lapar luar biasa. Mengikut Tuhan tuh enggak cuma sehari, 2 hari. Lapar. Mereka mau bagi ke keluarganya enggak cukup. Tetapi dia kasih loh ke Tuhan. Dan banyak hal yang lain. Terus Tuhan kasih saya ilham. Jo, kamu tahu nggak yang dipilih, yang aku pilih, yang sedikit itu, yang orang seperti ini loh. Yang kelihatannya memberikan satu hal yang ekstra, yang di luar yang dia punya. Dia cuma punya 5 roti 2 ikan. Untuk satu keluarga itu kurang. Apalagi kalau kita lihat Markus.
10 ikan pun mungkin kurang, betul ya? Nah ini membagi loh satu keluarga, dikasih. Jadi aku punya satu, iya ya. Untuk jadi yang dipilih Tuhan, untuk jadi yang sedikit itu susah. Terus saya mungkin waktu itu mau sharing. Wah, saya share tentang kehidupan saya. Ada orang yang bisa memberikan waktunya lebih, ya kan? Ada orang yang bisa pelayanan lebih. Bahkan banyak yang bilang, Kojo kok bisa ya? Jumat, Sabtu, Minggu, ya kan? Dari pagi sampai malam di gereja. Senin, ya kan masih kerja. Selasa, komsel ini. Kok bisa ya? Kok mau ya memberikan ekstra? Aku bilang, ya karena aku dikaruniai Tuhan, luar biasa. Karena Tuhan baik. Tapi semua orang pandang saya, oh normal. Kalau pendeta spend waktu di gereja, normal. Betul? Tapi kalian gak merasa kalau saya itu juga manusia seperti kalian? Anak-anak muda yang seumuran? Kurang ajar. Iya gak sih? Saya juga punya keinginan gitu loh. Saya juga punya waktu yang pengen aku spend buat anak-anak, buat teman-teman dan lain sebagainya. Tetapi, dan ini aku gak bisa share. Sehingga tiba-tiba ada satu kali, ada satu orang yang share. Untuk hal yang sama, saya kaget. Dan pada waktu Ivania ini mau ngomong, mau sharing, saya juga kaget. Ternyata Tuhan menitipkan satu rema ini buat dia. Saya undang dulu Ivania buat maju depan. Hari ini Ivania mau saksi, saudara-saudara. Shalom Ivania. Shalom Po. Shalom semuanya. Kenalin dulu namanya, backgroundnya, silahkan Ivania. Buat yang belum kenal, kenalin, namaku Ivania. Biasanya aku dipanggil If. Ya. Background. Pertama-tama, aku juga mau ngucapin terima kasih dulu sama Tuhan karena atas kesempatannya hari ini. Ya, aku diizinkan untuk berdiri di sini dan berkesaksian. Puji Tuhan. Ivania cerita sedikit tentang backgroundnya dulu gimana, terus ya tentang keluarganya. Iya, baik. Mungkin aku di sini aja ya biar pada kelihatan. Sembarang, bebas. Iya. Mau berjauh-jauhan juga gak apa-apa. Ya, jadi aku lahir di keluarga yang beragama lain. Aku anak kedua dari persaudara teman-teman. Semuanya cewek. Kayak Blackpink ya. Iya. Sekarang masih Dan kuliah. sekarang aku masih kuliah. Puji Tuhan. Oh, kapan join di gereja? Itu tahun kemarin. Tahun kemarin. Iya. Oke. Boleh nggak cerita kok bisa sih jadi Kristen? Penyebabnya apa? Oh, iya. Jadi aku sama keluarga aku itu, kita tahun kemarin itu sudah mengalami kejadian yang besar, teman-teman. Mungkin kita sebagai manusia itu kita nggak bakalan bisa terima. Berat. Semuanya itu berawal dari cici saya. Beda setahun aja sama saya. Namanya Anastasia Leoni. Jadi ceceku ini, dia dari kelas SMP, dia minta izin sama mama.
untuk balik ke gereja karena dia punya hati itu sudah nyaman dengan ajaran Kristen. Karena dia bilang dia nyaman dengan ajaran Kristen, ya mamiku sebagai orang tua mengizinkan untuk ke gereja. Kemudian pas tamat SMA, ceceku tuh minta izin sama orang tuaku. Dia mau untuk kuliah di Jerman. Karena kan ceceku sendiri itu juga dia dari umur 5 tahun, itu dia suka yang namanya musik, yang namanya seni itu dia suka banget. Ceceku tuh dia juga pintar gambar. Jadi orang tua aku ngizinin lah ceceku ini untuk berkuliah di Jerman. Prosesnya itu sangat gak mudah teman-teman. Beda kita yang mau masuk kuliah swasta di Indonesia, tinggal daftar, dan nilai udah keterima. Kalau untuk kuliah di Jerman, itu dia harus punya sertifikat Gute, sertifikat bahasanya. Which is dia harus tinggal di Jakarta 6 bulan. Setiap hari itu tes. Setiap hari dia ujian. Begitu sertifikatnya keluar, itu hasilnya tinggi. Dan sampai di Jerman pun, itu dia study college selama 8 bulan. Di kota kecil namanya Kiel. Nah, hasil ujiannya tuh juga tinggi. Kemudian, ya akhirnya ceceku tuh memilih kota Berlin untuk masuk ke FH-nya sebagai mahasiswi di Berlin tanpa ikut tes karena nilainya bagus. Dia keterima di universitas juga. Bedanya FH sama universitas itu lebih ke teori, tapi kalau FH itu dia lebih ke praktek. Dia memilih untuk masuk ke FH. Nah, karena ceceku ini dia punya karakter yang emang pekerja keras, mandiri juga anaknya. Dia mutusin untuk kerja part time. Which is teman-temannya pada gak mampu kerja sampai kuliah. Tapi dia mau dan mampu. Pas ceceku udah mulai kerja, dia ngomong ke mamaku, Mami gak usah kirim euro lagi ya. Nanti kalau Tasya butuh, baru Mami kirim aja. Dia bilang sendiri. Tapi dia gak pernah minta teman-teman. Semua biaya hidupnya dia. Apapun yang harus dia bayar ke pemerintah, semuanya dia tanggung sendiri. Dia gak pernah minta euro. Bahkan ceceku sendiri itu juga, dia sudah pikir nanti S2-nya dia mau ke UK katanya. Tapi dia gak mau kalau misalnya gak dapat beasiswa. Mamaku bilang, ya jangan susah-susah itulah. Kan sudah ada dananya untuk kamu kuliah.
Dia jawab, Mami, anak Mami bukan cuma Tasya aja loh. Anak Mami ada 3 lagi yang lainnya. Mereka itu juga harus menempuh pendidikan di tempat yang bagus. Dan sampai di Jerman pun, walaupun dia kuliah, kerja, tetap aktif pelayanan di gereja. Which is dia kerja sama kuliah aja itu sudah sibuk banget. Sampai di apartemen itu, ya malam. Mungkin sekitar jam 10-an lah. Terus dia juga pulangnya, dia harus kerja kelompok lagi. Ceceku juga pada saat dia di kota Kiel, dia juga aktif dalam pelayanan gereja. Dia ikut komunitas. Di Berlin pun juga masih aktif gereja. Pernah suatu hari ceceku itu temannya di Kiel ajak dia pelayanan, which is dia dari Berlin untuk ke Kiel menempuh perjalanan 9 jam naik kereta. Harus menempuh perjalanan 9 jam. Mamaku marah, karena namanya sebagai orang tua tuh kepikiran, anak ini sudah kerja, kuliah. Ya pasti, namanya orang tua tuh punya kekhawatiran masing-masing. Ya. Tapi ceceku, karena dia sebegitu cintanya sama Tuhan, dia bilang kayak gini, tapi Tasya seneng Mi. Ya udah, sebagai orang tua gak bisa ngomong apa-apa, orang anaknya seneng. Iman ceceku tuh kuat banget teman-teman. Bisa dilihat di buku Alkitabnya. Mungkin next. Ya ini ceceku. Di setiap lembar Alkitabnya yang dia bawa ke Jerman, ada catatan seperti ini. Mari kita baca sama-sama. Bukanlah kamu yang menyuruh aku, tetapi Allah. Kamu dibuang oleh dunia, tapi diangkat oleh Tuhan. Berlakulah sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Kalau ada orang yang melakukan kesalahan, jangan mengasingkan, jangan menghakimi, karena dulunya juga kamu orang yang berdosa. Dia ini berjalan sendirian sama Tuhan di tengah keluarganya dia yang beda agama, beda keyakinan. Singkat cerita, setelah 2 tahun 1 bulan, ceceku di Eropa, dia lakuin perjalanan dari Berlin ke kota Frankfurt untuk ikutin acaranya Perhimpunan Pelajar Indonesia di Jerman. Pada tanggal 27 Maret 2024, busnya kecelakaan. Ceceku yang pada saat itu baru berumur 20 tahun setengah,
ya seusiaku ginilah. Ditemukan meninggal di tempat. Kita shock, kita kehilangan. Di mana Cece kebanggaan kita, anak kebanggaan, meninggalkan kita begitu mendadak. Padahal kemarin itu masih bisa dia ngechat di grup WhatsApp family. Dia masih bisa bercandaan. Banyak banget ke impiannya dia yang sudah di depan mata. Itu gak kejadian. Gara-gara kejadian ini. 1 bulan dari hari H kejadian, itu Ceceku tuh dia dipilih untuk ikut konser biola di Berlin. Di mana satu-satunya orang Indonesia yang ikut serta. Dan bulan 12 kemarin, itu juga Ceceku harusnya berangkat ke Belgia. Karena dia diterima untuk ikut sebagai pertukaran pelajar mewakili FH-nya itu. Syaratnya nilainya harus tinggi. Tapi semuanya itu terhentikan. Singkat cerita prosesnya untuk pulangin Cece ke Indo, itu kita dapat tuntunan dari Tuhan. Semua memakan waktu 2 minggu. Kejadiannya tanggal 27 Maret. Karena kepotong pasca, kita gak bisa buat visa. Jadi, kalau gak tanggal 4, tanggal 5, orang tua baru sampai ke Jerman. Selama di Jerman itu cuma 1 kali disuntik formalin. Itu pun dosisnya 2 hari aja. Orang KBRI itu sempat kaget mereka, teman-teman. Karena katanya pemulangan Cece saya ini mencetak sejarah. Mereka bilang, "Bu, pemulangan Tasya ini mencetak sejarah, Bu." Karena biasanya kami ngurus paling cepat 1 bulan, paling lama 3 bulan. Mama papaku juga bervisa untuk 1 bulan, tapi dikasih 3 bulan. Karena bisa selama itu. Dan dokternya bilang ke orang tuaku, nanti ini sampai di Indonesia, petinya jangan dibuka lagi. Karena sudah pasti terjadi pembusukan. Sudah ada bau-baunya. Ditambah lagi, kita harus mengikuti prosedurnya Jerman. Harus diotopsi dari leher sampai bawah. Dan karena dokternya tadi kan bakalan membusuk. Badannya bakalan keras. Katanya 2 hari aja kalau manusia gak bernafas, badannya sudah keras, sudah terurai. Tapi pada saat sampai di kota Medan,
di rumah duka di Medan, itu sudah lewat dosisnya. Kita buka petinya, karena kan kita adik-adik belum lihat, emak engkong juga belum lihat, kita mau lihat. Pada saat dibuka, itu benar-benar gak ada baunya teman-teman. Badannya itu gak kaku seperti kita manusia yang masih hidup. Gak ada yang berubah sama sekali. Bahkan tangannya mau disatukan dalam doa sama mamaku, kayak kita orang Kristen berdoa, itu masih ngikut. Dan ada salib yang ceceku bawa kemana-mana, salib kecil warna pink, yang dia temukan pas di SMP. Itu mamaku mau masukin ke tangannya, mamaku buka jarinya satu-satu tuh masih ngikut. Orang-orang semuanya pada kaget. Kok bisa? Ini sudah 2 minggu. Orang meninggal 2 hari atau 3 hari aja badannya sudah kakunya luar biasa. Ya dari sinilah kejadiannya kita bisa lihat kuasanya Tuhan itu bekerja. Tuhan begitu menyertai dan kuatin kita satu keluarga, khususnya untuk mama yang tadinya tuh kayak mengeraskan hati banget untuk menolak Tuhan. Tapi Tuhan kasih pertolongan yang luar biasa. Jadi ada ceritanya pas mamaku itu mulai buka hati untuk berdoa ke Tuhan Yesus. Ceritailah semua pergumulan-pergumulannya mama. Satu persatu tuh Tuhan pulihkan, teman-teman. Yang tadinya mama aku sendiri itu gak bisa tidur kalau gak makan obat tidur. Karena asa tutup mata tuh kayak keinget ceceku terus. Terngiang-ngiang di kepala, suaranya panggil mama, suara dia ngomong. Semua memori tentang ceceku tuh keulang. Itu benar-benar menyakitkan, teman-teman. Sangat menyakitkan. Mamaku tuh pas itu udah depresi. Mungkin juga kalau orang awam gak tahu, mungkin ya dikirain hampir gila. Ya, begitulah biasanya Tuhan itu kerja. Kasih penguatan kepada kita satu keluarga. Sampai pada hari ini. Nanti tanggal 27 Maret sudah tepatnya 1 tahun, teman-teman. Dulunya kita gak paham, kok ini bisa kejadian? Kok Tuhan begini, Tuhan begitu? Sekarang kita paham. Menerima yang dimaksud dengan rencana Tuhan. Kita sekarang paham rencananya Tuhan. Itu bukanlah rencananya kita sebagai manusia. Tuhan itu sudah siapin banyak banget hal
kita, Tuhan izinkan badai besar untuk terjadi di keluarganya kita, Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal yang berat, itu baru kita seiring berjalannya waktu itu kita tahu ada tujuan besar loh di dalamnya. Aku ingat banget ini sesuai pesan Tuhan yang disampaikan di firman. Satu orang yang diselamatkan, ya satu keluarga juga diselamatkan. Mungkin ini tujuannya Tuhan. Lewat cecenya saya, lewat kejadiannya dia, ya kita jadinya hari ini ikut Tuhan Yesus. Saya juga awalnya gak dipaksain mama untuk ngikutin keluarga untuk pindah. Orang tua kasih saya kebebasan, kamu mau stay atau gimana? Tapi karena saya sudah mengalami sendiri, saya sendiri sudah mengalami dan juga nyaman. Jadi saya memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus. Amin. Ya, sekian. Itu aja kesaksiannya aku pada hari ini. Terima kasih, semoga kesaksian yang aku berikan tadi itu memberkati kalian. Amin. Amin. Thank you Ivania. Thank you, Silakan. Paul. Silakan. Jadi teman-teman, aku kagum banget loh. Kayak sama cicinya itu, kok bisa ya? Pada waktu aku tadi ngobrol-ngobrol, kemarin ngobrol-ngobrol, kok bisa ya? Ada orang-orang yang seperti itu loh. Yang Tuhan pilih kan? Yang going extra miles untuk mengejar Tuhan. Doing something extra, doing something yang luar biasa. Dan itu mengingatkan saya di dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 7. 2 Korintus 8 ayat pertama sampai yang ke-7. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Kenapa jemaat di Makedonia? Ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat, bukan dengan ringan. Dalam berbagai penderitaan, susah sekali. Sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya akan kemurahan. Teman-teman, menurutku cicinya Ivania juga berat loh. Ya kan? Kuliah, kerja, melakukan hal yang berat. Tetapi pada waktu cicinya bilang, aku happy loh. Saya percaya ini damainya Tuhan. Damai sejahtera yang Tuhan berikan melampaui segala akal. Pada waktu aku tanya orang-orang, pada waktu kamu misi, pada waktu kamu baksos, kamu happy enggak? Happy. Sukacita, sukacita. Kok bisa? Kita susah kan? Tidur di rumah warga, ada yang di tenda, ada yang macam-macam, ada yang digigit tikus. Tapi pulang sampai sini semua happy. Gak masuk akal happy-nya. Dan inilah yang Tuhan katakan, damai sejahtera yang kuberikan tidak sama seperti damai sejahteranya dunia. Amin. Dan ini juga sama. Terus ayatnya, ayat yang ketiga. Aku bersaksi
bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Luar biasa kan? Kalau ada orang yang membagi, dia bagi sesuai dengan yang dia mampu. Tetapi pada waktu Tuhan memilih seseorang, memberikan damai sejahtera, dia mampu memberikan lebih dari yang mereka mampu. Terus, dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ayat yang kelima. Mereka memberikan lebih banyak daripada apa yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian karena kehendak Allah juga kepada kami. Teman-teman, orang yang dipilih Tuhan memberikan pertama-tama dirinya dulu kepada Allah. Hari ini kita sudah enggak sungguh-sungguh. Ini ada contoh loh. Menurutku luar biasa. Memberikan diri. Walaupun sama keluarga enggak boleh. Mungkin kita juga sama. Sama pacar mungkin enggak boleh. Mungkin sama teman-teman juga dibilang enggak baik. Betul? Tetapi kita mau. Hal mungkin enggak baik. Situasi lagi berat. Tetapi kita mau masih melayani. Wah, ini luar biasa Tuhan. Kita sungguh-sungguh tahu. Kita sungguh-sungguh cari Tuhan. Sehingga pada waktu kita memberikan diri kita. Lihat apa yang terjadi. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Terus, terakhir. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Saudara-saudara, dibandingkan jemaat Makedonia, dibandingkan CC-nya, ya kan? Mungkin kita punya something yang lebih banyak juga. Tapi bagaimana kita gak bisa share? Kita punya waktu yang lebih banyak. Saya merasa kok, banyak orang-orang yang bilang, kenapa ya kok? Kenapa kok harus aku? Kenapa gak orang lain? Aku capek, semua beban yang diberikan kepada gereja. Tuh kan? Banyak pelayanan, banyak tugas, banyak pekerjaan. Aku mesti lakukan semuanya itu, kukatakan sekarang. Inilah jawaban dari Tuhan. Karena kamu dipilihnya. Kamu yang dipilihnya dari semula. Kamu juga yang ditentukannya. Kamu yang ditentukannya. Kamu yang dipermuliakannya. Amin. Pada waktu kita memberikan diri kita kepada Tuhan. Tuhan berikan apa sih? Pertama, Tuhan berikan hatinya. Pada waktu Tuhan berikan hatinya, damai sejahtera itu ada. Dan pada waktu damai sejahtera itu ada, sukacita itu ada. Kamu mampu berbagi. Something yang menurut kamu gak bisa kamu bagi. Mungkin aku punya kekuatan terbatas, waktu terbatas, tapi kamu bisa. Mungkin aku juga punya uang terbatas, kamu bisa. Betul? Something yang kedua, kamu diberikan misi yang sama. Saya percaya pada waktu Tuhan memilih kita, Tuhan berikan misi yang sama seperti Tuhan datang ke dunia. Misi apa itu? Menyelamatkan umat manusia. Amin. Dan pada waktu itu ada, kamu selamatkan. Saya percaya cicinya Ivannya juga sama. Dipilih Tuhan untuk menyelamatkan satu keluarga. Hari-hari ini, apa kita juga sama? Dipilih Tuhan untuk menyelamatkan orang lain, untuk menyelamatkan orang yang kita ketemui, untuk menyelamatkan orang-orang yang lagi sakit hati, untuk menyelamatkan orang-orang yang lagi kepahitan, untuk menyelamatkan orang-orang yang lagi hancur. Coba renungkanlah. Hari ini khotbahnya cuma sampai sini, teman-teman. Dan aku percaya ini
satu hal yang luar biasa yang Tuhan mau tipkan. Kenapa sih? Karena Tuhan juga pengen pakai kita semua. Tuhan pengen kita jadi alatnya yang sungguh-sungguh. Bukan cuman alat yang dipakai sebagai ya WL, ya apa semua. Bukan. Tetapi sungguh-sungguh untuk purpose-nya. Bukan hal yang ecek-ecek. Bukan hal yang biasa-biasa. Tetapi rancangan keselamatan yang luar biasa. Mari yang setuju dengan saya, boleh kita bangkit berdiri. Kalau pada hari ini bukan hari yang kebetulan. Kalau Tuhan bilang kepada setiap kita, hey, yang aku panggil tuh banyak, tapi yang aku pilih tuh sedikit. Kenapa? Karena yang kupilih itu juga yang harus setia. Yang kupilih itu mengemban satu tugas yang mulia, yang tidak setiap orang bisa pegang, yang tidak setiap orang mampu, dan mungkin harus kehilangan nyawanya. Tetapi hari ini kita boleh buka hati kita. Kalau Tuhan sekarang panggil kita, kita mau menanggapi panggilannya. Sebagai orang-orang yang juga dipilih Tuhan, yang setia di dalam jalannya Tuhan, yang mau sungguh-sungguh memberikan hidup kepada Tuhan. Sehingga Tuhan juga boleh memberikan hidupnya kepada kita. Sehingga hidup kita penuh dengan sukacita. Hidup kita penuh damai sejahtera. Engkau gak perlu takut masa depanmu. Engkau gak perlu takut jodohmu. Engkau gak perlu takut apa yang akan engkau lakukan. Karena kalau engkau bersama-sama dengan Tuhan, percaya, Dia akan melakukan satu hal yang luar biasa, yang tidak pernah kita bayangkan. Jadilah alatnya Tuhan. Jadilah hambanya Tuhan. Biar kehendaknya nyata di hidup kita. Kami berdoa Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya Engkau yang menanamkan kepada setiap kami. Kalau kami mau Tuhan sungguh-sungguh rela untuk mengorbankan waktu, mengorbankan banyak kesempatan, meskipun kami rugi, meskipun kami susah, tapi kami mau Tuhan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau kuatkan Tuhan, seperti cicinya Ivania, yang mungkin pada hari ini kami merasa gak mampu seperti itu. Kami jauh daripada itu. Engkau kuatkan setiap kami Tuhan. Biar kami semakin hari, iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Sehingga pada waktu harinya tiba, kami melihat rancangan-Mu Tuhan itu yang terbaik buat setiap kami. Tuhan, kami mau serahkan semua jemaat yang ada di tempat ini. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka Tuhan. Engkau menyertai kehidupan mereka Tuhan. Engkau yang menyatakan Tuhan hidup-Mu, menyatakan Tuhan kuasa-Mu atas mereka. Engkau jawab doa-doa mereka Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing the Spirit. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan daripada jemaat-Mu. Kiranya Tuhan menerima dan membalasnya berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka, berserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatannya. Mari saudara-saudara kita dekapkan tangan kita di dada. Karena menerima berkat itu satu hal yang pasti. Tapi pada waktu berkat itu datang, apakah kita bisa menjaga hati kita supaya kita tetap tulus
kita tetap rendah hati, kita tidak dikelabui oleh berkat. Maka dari itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persetujuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk saudara. Yang mengerti semua masalah